Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Ya, pada hari ini kita akan mulai dengan pelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mengundang salah satu anak untuk bawa kita dalam doa. Anak Eta. Ya baik, teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam membuat doa, kita hening dan menyampaikan di dalam batin kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih kepada anak kita yang sudah bawa kita dalam doa. Jadi materi kita pada siang hari ini tentang perubahan muka bumi akibat proses dan akibatnya bagi kehidupan. Jadi anak-anak pasti tahu perubahan muka bumi ini dia tidak mungkin berubah saja, pasti ada sebab dan akibat. Ya Ibu. Jadi sebelum itu Ibu akan membaca tujuan kita pada siang hari ini. Tujuan yang pertama, dengan membaca buku paket peserta didik diharapkan untuk mampu memahami pengaruh tektonisme, vulkanisme, dan seisme bagi kehidupan. Dan yang kedua, dengan menjelaskan pembelajaran peserta didik mampu mengerti tentang pengertian eksogen dan endogen. Jadi mungkin pada siang hari ini Ibu mungkin cukup membawakan tujuan pembelajaran dua itu saja. Dan Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian tentang endogen dan eksogen. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu endogen dan eksogen? Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Coba satu yang tahu, angkat tangan. Saya. Ya baik anak-anak, siapa tahu apa itu pengertian tenaga endogen dan eksogen? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Hai Bu, Ya, silakan. kalau endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, kalau eksogen tenaga yang berasal dari luar bumi. Terima kasih kepada salah satu anak yang sudah menjawab. Jawabannya sangat luar biasa dan sangat benar. Kalau tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Dan tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi itu yang meliputi proses tektonik dan vulkanik. Dan kalau eksogen itu yang meliputi seperti pelapukan dan erosi atau penyikisan. Jadi dan di sini juga ada jenis-jenis tenaga endogen, yaitu yang pertama tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi kita di sini langsung dulu menjelaskan tentang pengaruh tektonisme, vulkanisme, dan seisme bagi kehidupan. Di sini tektonisme itu adalah tenaga endogen yang bekerja sehingga menghasilkan tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dan tektonisme itu ada dampak positif dan dampak negatif bagi manusia. Dan dampak negatif tektonisme itu yang kita lihat seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Kalau sedangkan vulkanisme itu seperti ya sama juga seperti peristiwa terjadi itu kayak gempa bumi. Dan di sini dampak positif tektonisme bagi kehidupan, yang pertama yang kita lihat yang negatifnya itu pertama keanekaragaman bentuk muka bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. Sedangkan yang kedua munculnya logam-logam berharga. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong di permukaan atau karena terkena dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Hal ini bisa menjadi daya tarik dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada pembentukan pegunungan dan juga lembah.
adanya aktivitas tektonik bisa menghasilkan objek-objek dengan pemandangan alam yang indah. Gerakan lipatan dan patahan ini bisa menghasilkan tempat-tempat yang berpotensi wisata. Jadi itu adalah dampak positifnya dari tektonisme. Dan sedangkan kalau yang vulkanisme yang kita tahu adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan manusia dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Dan kalau yang vulkanisme yang dapat menguntungkan, yang pertama itu abu vulkanik yang yang dikeluarkan oleh magma itu dapat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya. Hal itu berarti meningkatkan pertanian di sekitarnya itu semakin subur, semakin banyak diproduksikan. Dan yang kedua, gejala vulkanik merupakan objek wisata yang menarik, misalnya bekas kekunda, geseran dan kawan yang tergenang air seperti galung. Yang ketiga, bahan-bahan galian, misalnya belereng, besi, emas, dan perak biasanya terdapat di daerah bekas vulkanik. Demikian juga bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan batu apung banyak dihasilkan di daerah vulkanik. Dan yang keempat, daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkapan hujan. Tanah subur dengan curah hujan cukup banyak memungkinkan terjadi hutan alami yang baik. Hal itu akan berpengaruh terhadap ekosistem daerah itu sendiri. Mata air bertambah banyak sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Pada musim penghujan tidak terjadi erosi dan banjir. Dan pengaruh seisme terhadap kehidupan, yang kita ketahui seisme itu getaran yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau kerak bumi. Getaran tersebut adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seismik. Jadi sudah berapa menit ya? Ya baik anak-anak, tadi sudah mendengarkan Ibu menjelaskan, jadi sudah memahami atau belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Kalau memang sudah, Ibu akan tanya lagi balik kepada anak-anak kalau masih ingat. Jenis-jenis endogen tadi Ibu sebutkan ada berapa? Ya baik anak-anak, siapa yang tahu silakan jawab. Saya Ibu. Ya. Pertama vulkanisme, terus yang kedua tektonisme, terus yang ketiga seisme. Ya, baik, terima kasih, jawabannya sangat benar. Jadi jenis-jenis endogen itu ada 3 yang tadi sudah salah satu teman kalian sudah sebutkan, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi ada yang tahu pengaruh tektonisme bagi kehidupan manusia itu ada negatif dan positif. Kalau negatif seperti apa dan positif seperti apa? Kalau yang negatif itu longsor, bumi. banjir. Kalau yang Positif yang baik, kalau yang positif itu seperti keragaman bentuk muka bumi. Jadi adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, dan palung dan daratan. Itu yang positifnya. Dan ya itu yang keduanya itu yang muncul logam-logam berharga. Jadi aktivitas tektoniknya membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Akibat pergeseran lempeng tektonik, hal ini bisa menjadi daya tarik dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Ya, terus ada yang tahu lagi pengaruh vulkanisme bagi kehidupan? Ada yang negatif dan ada yang positif.
minta yang positif saja, positif. Tolong yang tahu yang tanaman, ya. Terus membentuk lahan yang baru. ya baik, jawaban anak berdua sangat benar. Action. Ya baik, itu saja sekilas materi kita pada siang hari ini yang Ibu bawakan. Jadi Ibu sudah menjelaskan, jadi harap anak-anak mendengarkan. Jadi proses permukaan bumi itu diakibatkan oleh tenaga endogen dan eksogen. Dan tenaga endogen memiliki jenis-jenis yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi tektonisme, vulkanisme, dan seisme itu mempunyai pengaruhnya masing-masing bagi kehidupan. Jadi itu saja penjelasan dari Ibu materi kita pada siang hari ini. Mungkin Ibu berharap pada anak-anak bisa jaga kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Dan Ibu juga mengingatkan kepada anak-anak untuk pulang belajar dan baca buku supaya kita akan bertemu di minggu yang akan datang dan kita akan menjelaskan materi selanjutnya lagi. Ya Ibu. Ya baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Sebelum kita pulang dan sebelum Ibu tutup, Ibu akan absen. Yang pertama Yunanda, Hadir Ibu. kedua Paulina, Angelina Mayor, Dame. Hadir Ibu. Ya baik, itu saja materi kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu anak bawa kita dan berdua pulang. Ayo Bu. Sebelum kita pulang,